Saya Erwin Surya Bratadi menjumpai Anda dalam eksklusif interview gebrakan Menteri Baru Jokowi. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Kita tahu luas lautan Indonesia dan juga panjang garis pantainya memungkinkan Indonesia bisa mendapatkan kontribusi yang sangat besar dari sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, di kesempatan eksklusif interview gebrakan Menteri Baru Jokowi kali ini, kami hadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono untuk Anda. Bapak Menteri, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, mari kita update bersama Pak Menteri. Kalau kita berbicara apa sebenarnya yang dititipkan oleh Presiden Jokowi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan kaitan dengan target-target untuk bisa memberikan kontribusi ke perekonomian kita. Baik, jadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan kepada Menteri yang lalu, ya, perbaikan komunikasi dengan nelayan, lalu kemudian mampu mensejahterakan nelayan itu menjadi tujuan. Lalu yang kedua adalah mengoptimalkan dan menggali potensi kelautan kita yang begitu besar untuk bisa memberikan dampak positif, terutama dampak ekonomi kepada bangsa ini. Nah, ini adalah tugas yang tidak mudah. Terus kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan, yang kebersinambungan. Jadi ekosistem kelautan kita ini kan ada batasannya. Sementara jumlah manusia kita terus saja meningkat. Dari dulu 70 juta, 120 juta, sekarang 260 juta. Dan 2035 itu diperkirakan akan menjadi 300 juta penduduk Indonesia. Nah, sementara dunia juga bertambah. Nah, luasan laut kita sekitar 6,4 juta kilometer persegi dan kita adalah garis pantai terpanjang di dunia, nomor 2 di dunia. Ya, ini potensinya sangat besar. Biota laut juga sangat besar. Jadi di situ ada banyak sekali jumlah ikan yang juga cukup besar, dan itu harusnya menjadi menjadi yang bisa memberikan sumbangsih ya kepada bangsa dan negara. Jadi artinya kalau itu adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak boleh dieksplorasi sembarangan, yang tidak boleh dieksplorasi atau bahkan mungkin bisa juga itu diambil oleh negara lain. Nah, ini harus kita jaga. Potensinya kira-kira sekitar 12,5 juta ton per tahun. Itu adalah angka yang sangat besar, dan menurut teorinya itu bisa diambil 80%. Nah, sekarang ini menurut data sudah bisa diambil kira-kira sekitar 7,5 juta ton per tahun, dan itu nilainya lumayan besar. Ya. Nah, namun demikian tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak diatur dengan baik, eksplorasi terhadap sumber daya ikan yang ada di perairan kita itu nanti akan semakin punah. Nah, kalau semakin punah, kebutuhan akan pangan terhadap bangsa kita sendiri juga akan semakin surut. Karena daratan kita sendiri kan cuma 2,1 juta kilometer persegi, sementara laut kita adalah 6.400 kilometer persegi. Nah, ini luasan laut kita yang begitu luas. Begitu kira-kira. Ada poin menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Menteri, memperbaiki komunikasi dengan para nelayan dan warga pesisir yang sangat bergantung penghidupannya kepada sektor kelautan dan perikanan. Ini kan eksplorasi juga kaitannya dengan kesepahaman, Pak Menteri. Apa saja yang sudah disampaikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk para nelayan dan warga pesisir agar tata cara eksplorasi ini bisa berjalan dengan yang diinginkan atau idealnya seperti apa dengan cara yang benar? Nah, begini. Dalam waktu yang singkat ini, saya punya waktu, kalau ini lanjut terus, maka mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan sampai akhir tugasnya Presiden, itu adalah tinggal 3 tahun 10 bulan. Dalam 3 tahun 10 bulan itu, saya berusaha untuk membuat satu tonggak sejarah atau legacy. Artinya ada perubahan yang signifikan dari sisi kebijakan yang akan kita buat untuk kepentingan para nelayan. Nelayan kita jumlahnya cukup besar. Nah, di situ ada nelayan pesisir, ada yang nelayan langsung ke laut lepas, lalu juga ada masyarakat
petambak garam yang jumlahnya kurang lebih sekitar 100.000, tapi kalau 100.000 itu enggak kita urus, ya mereka kasihan juga. Jadi selain garam, ikan, dan seterusnya. Nah, kalau mereka itu yang nelayan pesisir mencari ikannya kan menurut regulasinya di 12 mil, katakan begitu. Namun demikian kapal-kapal, nah ini yang saya katakan, ini yang akan kita benahi di dalam 1 bulan ke depan ini, sampai target saya sampai akhir Januari ini. Saya masih punya waktu 1 minggu lagi untuk memfinalisasi kira-kira 2021 sampai dengan 2024 fokus apa. Tidak bisa banyak yang bisa kita lakukan, tapi orientasi kita adalah bagaimana PNBP kita meningkat. Nah, kalau PNBP meningkat, itu sebetulnya turunannya adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, ini pertama. Yang kedua, bagaimana saya merubah yang namanya para nelayan ini bisa menjadi sejahtera. Nasibnya nelayan ini kasihan, karena mereka itu bertarung di lautan yang dengan alam, menghadapi alam yang begitu ganas, ya. Kembali bisa jadi juga belum tentu mendapatkan ikan yang sesuai. Nah ini, tapi itulah kehidupan mereka. Nah kita akan mencoba kemudian kita arahkan ke budidaya. Nah budidaya di sektor pesisir itu seperti kayak budidaya udang faname, kemudian budidaya sidat, budidaya bandeng, kemudian udang windu. Kita sedang eksplorasi semua di situ, khususnya di pesisir. Ya kita berharap bahwa itu adalah satu mata pencarian yang berkesinambungan. Jadi kalau budidaya itu berkesinambungan, termasuk lobster. Lobster juga akan kita arahkan ke budidaya. Jadi kita ini dianugerahi oleh Tuhan dengan satu rahmat yang sangat melimpah. Ya, jadi biota perikanan dan biota laut ya, dengan perikanan yang berbagai macam itu melimpah. Contohnya seperti lobster misalnya. Saya tidak tahu, buktinya Vietnam saja itu ngambilnya dari sini, ya kan? Artinya di sana nggak ada. Nah ini harusnya menjadi produk unggulan kita, Indonesia. Nah ini yang akan kita sedang sedang rumuskan di situ untuk kemudian nanti menjadi satu kebijakan baru dan kita siapkan modelnya. Jadi kita akan membangun model. Jadi bukan hanya kebijakan asal kebijakan, tapi kebijakan ketika kita turunkan ini modelnya seperti ini. Demikian juga kita memiliki balai riset Bondol di di daerah Bali. Saya agak kagum di situ. Kita punya 5 researcher yang mereka lulusan dari Jepang. Itu hasil itu adalah sumbangan dari JICA Jepang. Hasilnya banyak, bahkan sudah mampu membuat yang namanya indukan tuna itu bisa menjadi budidaya, bisa hatchery, bentuknya hatchery. Nah, tinggal persoalannya adalah siapa yang melakukan budidaya itu. Nah, itu banyak sekali ya. Baik. Nah, terus juga, kemudian, ya. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian yang di darat kan banyak sekali juga perikanan. Nah, ini juga konsepnya budidaya. Nah, budidaya ini menjadi tagline kita ke depan. Budidaya itu adalah kebersinambungan, begitu. Budidaya dan berkesinambungan ini kita juga berbicara mengenai mempercepat langkah-langkah tadi kan perlu penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Bapak Menteri ditahan lagi, kita akan lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Pastikan Anda masih bersama kami di eksklusif interview gebrakan Menteri baru Jokowi, kali ini bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.